menuju Kota Bunga Puncak. Ini kayak perumahan gitu, sayang. Oke teman-teman semuanya, kita sudah tiba di Lembur Pakuan, sayang. Oke, makasih Jun. Di Jalan Cagak Subang, masih Subang, sayang. Makan malam kita di angkringan Teteh di Braga, teman-teman. Buat arek arah ke Purwakarta kan ada jalur Amfiu di aya hotel Kiris bisa. Dedek, jagain ya. Nenek bibi ya. Nitip nenek bibi ya. Jangan dipukulin. Ntar mau ke Bali. Setahun baru. Oh ya, Bali ya. Oh. Pada sering tadi. Salamnya kayak itu. Ya Om. Bagus sekarang ya. Selamat jalannya. Amin. Mudah-mudahan. Oke teman-teman semuanya, di perjalanan hari ke-7 kita akan melanjutkan perjalanan untuk pulang kembali ke rumah di Denpasar, Bali dari Puncak Bogor. Tapi yang pastinya perjalanan ini nggak bisa langsung ditempuh ya dalam waktu 1 hari atau 1 malam. Kita akan melanjutkan perjalanan ini bertahap untuk menyinggahi beberapa kota-kota dan destinasi wisata pastinya selama perjalanan kita nanti pulang ke Denpasar, Bali. Oke? Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Kita lanjut dulu perjalanannya, jangan lupa untuk siapkan camilan kopinya untuk menikmati perjalanannya Om Bro, dan semoga perjalanannya Om Bro ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman, jadi kita fotoan tadi di sini ya. Ada fotografer yang motoin di jalanan. Seperti yang udah Om Bro bilang tadi, kita nggak bisa ambil di foto you, tapi langsung balik lagi kalau mau mengambil hasil foto kita dengan biaya 5.000 per file foto original, teman-teman. Inilah dia ya, rest area tikungan Bogor. Dilarang keras mendirikan bangunan dan berjualan. Nah itu ada tulisan landmark Puncak Bogor di sebelah sana, teman-teman. Sip. Selepas ini di mana Om Bro? Ini di selepas Pengkolan setelah teman-teman naik dari Riung Gunung. Oke teman-teman semuanya, jadi kita melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak 2. Setelah tadi kita sempat difoto dan mumpung di puncak kata Supermam, udah kita ambil aja file fotonya, sekalian kita berbagi sama fotografer yang ada di puncak. Jadi untuk file fotonya itu 5.000 per file foto, teman-teman. Jadi kita bisa pilih yang mana yang kita mau. Misalnya dia foto 10 kali, yang bagus cuma 4, ya udah kita bayar 4 aja seperti itu. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya dari pos polisi Rindu Alam. Asik. Dulu di sini Rindu Alam sayangnya sudah jadi Liwat Asep Strawberry. Dari pos polisi Rindu Alam, Liwat Asep Strawberry, kita lanjut perjalanannya ke Puncak 2, teman-teman. Nanti Om Rusut lagi pas melewati Puncak Pas. Let's go. Puncak Pas Bogor, teman-teman.
Seperti inilah update-nya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan di depan adalah perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Oke, kita lanjut dulu. Jadi karena tadi mapsnya bermasalah teman-teman, jadi kita putar balik dulu 500 meter tadi kelewat jalur untuk menuju ke Puncak 2. Jadi ini merupakan jalur kali pertama Om Bro melewati jalur Puncak 2 ya teman-teman. Jadi kita akan lihat update-nya di sana seperti apa di akhir tahun 2025 ini. Jadi masuknya itu di Polsek Pacet, lewat sedikit masuk menuju ke Satehan Jawar. Sini sayang, enggak kan? Enggak. Villa itu sayang. Taman bunga. Welcome to Kota Bunga Puncak. Ini kayak perumahan gitu, sayang. Oh, taman wisata ya. Oh, iya iya. Oh, iya iya iya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi saat ini Om Bro sudah melewati jalur alternatif ya di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikanyere kalau nggak salah tadi Om Bro baca di Cianjur. Jadi jalur ini diarahkan oleh Google Maps untuk Om Bro tembus ke Purwakarta. Tadi sempat sih di opsi Google Maps Om Bro cari jalan Puncak 2 gitu, dan diarahkan ke jalur ini. Mudah-mudahan jalurnya benar ya teman-teman, jalur Puncak 2 nanti bisa tembus ke Purwakarta, ke Subang, dan kita akan finish di Bandung. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Di depan ada The Nice Fantastic Park. The Nice Fantastic Park namanya teman-teman. Taman-taman tematik untuk pengunjung atau wisatawan yang berlibur ke area Puncak, Bogor, dan Cianjur. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, kita mau masuki pohon apa nih sayang? Kayak sawit ya? Bukan? Oh, kayak pohon ental. Oh ya 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 ya. Kolang kaling, kolang kaling. Ental ya, paren gitu. Kita melewati perkebunan yang terlihat sedikit agak creepy teman-teman. Ya saya agak creepy ya, pohon-pohon malam gitu lewat sini. Wah, sore ya tuh teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi kurang lebih sekitar 10 km kita akan melewati jalur hutan. Bukan hutan sih, perkebunan teman-teman. Pohon apa ya namanya ini ya, kalau nggak salah pohon enau ya. Tuh, jadi seperti inilah vibes-nya teman-teman. Jadi mungkin di beberapa menit sekali itu baru kita berpapasan dengan kendaraan sepeda motor, atau tadi sesekali berpapasan dengan mobil logistik teman-teman. Jadi kalau nggak gitu cuma Om Bro dan Supermam aja yang melewati jalur ini. Jadi agak sedikit-sedikit ya creepy lah suasananya, tapi kita numpang lewat dan permisi aja dulu. Mudah-mudahan tidak ada halangan di jalur perkebunan ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Apa ya? Habis sudah makanannya. Di Bandung mah nanti gampang, banyak yang jual. Habis ya, habis. Ini bahaya nih, licin gitu. Oh. Sudah licin buat jalur itu. Oke teman-teman, jadi setelah kita keluar tadi dari hutan perkebunan yang kayak kelapa sawit itu teman-teman, kita sudah tiba di perkampungan kembali dengan view panorama persawahan yang estetik asik dan ditemani hujan gerimis. Jadi seperti inilah vibes-nya teman-teman di jalur lintas kita dari Cipanas tadi menuju ke Purwakarta. Tuh, widih persawahannya estetik asik. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti Om Bro rekamkan kembali untuk teman-teman semua ya. Waduh, ada mobil papasan.
Oke teman-teman, jadi setelah kita tadi ngeres ke toilet sebentar, kita sudah berada di daerah Cikalong, Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong Kulon teman-teman. Untuk menuju ke Purwakarta via Waduk Cirata ya nanti ya di depan. Oke, kita lanjut dulu. Setelah tadi kita melewati perkebunan yang creepy, kita sudah kembali ke peradaban di Jalan Siliwangi, daerah Desa Cikalong teman-teman. Let's go, kita lanjut dulu. Jadi selepas kita dari Cikalong, kita melewati panorama jalur dengan panorama estetik asik teman-teman, perbukitan yang sangat luar biasa di sebelah kanan video tadi ya. Jadi ini adalah jalur untuk menuju Purwakarta via Cikalong, Cianjur teman-teman. Jadi kenapa umroh tak langsung ke Bandung aja, langsung ke Wonosobo. Jadi sesuai dengan rencananya umroh di awal tadi, umroh mau mengajak Supermam untuk mampir ke Bandung dulu, karena Bandung adalah istimewa teman-teman. Jadi setelah kita dari Bandung nanti baru kita langsung Wonosobo lewat jalur tengah untuk kembali ke pulang Pulau Dewata Bali. Jadi mungkin prediksi perjalanannya umroh itu sekitar 3 hari ke depan. Jadi untuk hari ini kita finish di Bandung, besok kita finish di Wonosobo, dan besoknya lagi kita finish di Madiun sayangnya. Madiun, nanti dari Madiun kita langsung bablas ke Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, nanti umroh update lagi di depan. Jadi selepas kita dari Cikalong, kita melewati panorama jalur dengan panorama estetik asik teman-teman, perbukitan yang sangat luar biasa di sebelah kanan video tadi ya. Jadi ini adalah jalur untuk menuju Purwakarta via Cikalong, Cianjur teman-teman. Jadi kenapa umroh tak langsung ke Bandung aja, langsung ke Wonosobo. Jadi sesuai dengan rencananya umroh di awal tadi, umroh mau mengajak Supermam untuk mampir ke Bandung dulu, karena Bandung adalah istimewa teman-teman. Jadi setelah kita dari Bandung nanti baru kita langsung Wonosobo lewat jalur tengah untuk kembali ke pulang Pulau Dewata Bali. Jadi mungkin prediksi perjalanannya umroh itu sekitar 3 hari ke depan. Jadi untuk hari ini kita finish di Bandung, besok kita finish di Wonosobo, dan besoknya lagi kita finish di Madiun sayangnya. Madiun, nanti dari Madiun kita langsung bablas ke Pulau Dewata Bali teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya, nanti umroh update lagi di depan. Oke teman-teman, jadi setelah kita memasuki Kabupaten Purwakarta, kita akan melanjutkan perjalanan untuk menikmati panorama yang estetik asik bersama umroh dan Supermam. Tuh panoramanya di sebelah sana teman-teman, gila estetik asik banget. Jadi kenapa umroh ingin mampir ke Purwakarta? Kemarin waktu umroh pulang dari acara kantor ke Bandung, itu umroh lewat tol dari Bandung menuju ke Jakarta teman-teman, melewati tol Purwakarta itu. Sepanjang jalan umroh lihat panoramanya estetik asik di jalur tol Purwakarta. Jadi sehingga kenapa umroh memilih Purwakarta ini sebagai destinasi di hari perjalanan umroh di hari ke-7, selepas umroh menginap atau istirahat di rumah mertua atau di rumahnya Supermam di area Puncak Bogor. Jadi seperti itu ya alasannya. Jadi setelah Purwakarta kita akan menuju ke Subang, dari Subang kita akan menuju ke Bandung dan finish di Bandung. Nanti kalau ada pemandangan yang estetik asik, umroh akan rekamkan di jalur lintas perbatasan Cianjur dengan Purwakarta via Desa Cikalong Kulon. Kita akan lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Karena mungkin kan kerja hiburan itu kan, jadi harus jadi kita masih melewati jalur pedesaan teman-teman tuh di Purwakarta, dan kita diapit oleh perbukitan yang estetik asik. Cuman memang kalau kita melihat tidak bisa terlalu jelas ya kalau pakai action cam. Tapi kalau di saat kita menuruni tadi jalur turunan dari daerah Cikalong, perbatasan Cianjur dengan Purwakarta, itu panoramanya estetik asik teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti yang dari Bogor mau menuju ke Bandung menghindari jalur Padalarang, bisa melewati jalur ini. Malas lewat Padalarang karena banyak ada kendaraan besar, ada tambang di sana. Teman-teman ingin lewat jalur suasana pedesaan, teman-teman bisa melewati jalur ini, jalur yang umroh sedang lewati di konten hari ke-7 perjalanannya umroh bersama Supermam. Oke teman-teman, jadi kalau ini nggak ada pepohonan di sini, ini udah bendungan tuh teman-teman, bendungan Cirata, waduk ya saya, waduk Cirata. Semoga bisa terlihat samar-samar tuh. Peace. Coba
cuma karena ada beberapa bangunan, ada pohon, jadi terhalang teman-teman waduk Ciratanya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu perjalanannya. Mungkin nanti di depan ada spot untuk menuju ke viewpoint waduknya. Kalau nggak, kita langsung ke kota Purwakarta ya saya. Ini pun juga panoramanya di sini sudah sangat-sangat estetik asik teman-teman. Jadi memang jalur-jalur yang Om senangi itu adalah jalur-jalur seperti ini, jalur yang sepi walaupun agak jauh memutar, tapi jalur yang sepi, tidak crowded, itu yang Om senang teman-teman semuanya. Jadi di depan itu ada warung dengan viewpoint teman-teman. Coba Om mau mampir lah di sana. Sekalian beli apa gitu sayang, kerupuk lah atau apa gitu ya, camilan jadul. Nah ini, seret, kita mau masuk ke sini teman-teman tuh. Mbak, tuh kita mau ambil beberapa footage dulu ya. Nah ini dia waduk Ciratanya teman-teman. Jadi di sini banyak ada tambak-tambak ya. Tuh tambak-tambak ikan air tawar tuh. Jadi tadi Om Bro sempat melihat melintas dan ngeres di sini ada warung. Nah, jadi kita mau lihat camilan dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman. Jadi Om Bro mau sebat lagi di sini. Tadi kita izin ngambil footage dari belakang warung ini untuk melihat footage waduk atau bendungan Cirata yang ada di Purwakarta. Dan sekarang Om Bro mau cemil-cemil dulu, sebat dulu sebelum kita lanjut lagi perjalanannya. Bala-bala, oh, sip. Tuh view di belakang. Tadi pagi sudah makan nasi kebuli, sekarang bala-bala. Ganjal dulu ya sebelum nanti kita cari kuliner lagi teman-teman. Sip. Apa Bang? Opak. Opak singkong, enak, original. Nambah lagi guys. Mumpung nemu opak kampung oh. Sip. Oke teman-teman, jadi setelah kita habis sebat nih, kita mau lanjut lagi perjalanannya bersama Supermam. Kurang lebih sekitar 150 km lagi untuk menuju ke kota Bandung, tempat finish kita nanti. Dan di Bandung mungkin malam Om Bro akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di seputar kota Bandung. Kita lanjut dulu perjalanannya. Di sini juga ada bendungan teman-teman satu ya. Oh ya, ya. Ini di depan ada rumah makan Can Ayan Haji Ade. Can Ayan namanya rumah makannya. Dan di sini ada tebing-tebing ya. Dan di sebelah kanan video itu ada bendungan Cirata yang sudah tadi terlihat di Insta 360 teman-teman tuh view-nya tuh sekilas ya karena terhalang pohon. Widih, mantap. Nah ini seperti ada viewpoint juga di sebelah sini. Kalau kita naik ke atas sana teman-teman, sangat-sangat luar biasa. Landscape alam di di Kabupaten Purwakarta. Teman, footage-nya semoga bisa terlihat. Luas banget nih waduknya teman-teman. Cirata ini lagi sebelah sana, nyambung ke sana teman-teman. Estetik asik. Panoramanya di sebelah kanan. Tembus ya sayang jalannya, tembus kayaknya. Tuh. Oh tembus kayaknya. Tuh, Anda memasuki objek vital nasional Bendungan Cirata. Oh jadi di sini spot ini ya sayang. Spot viewpointnya kayaknya. Seperti ini jalannya tembus nih. Kayak di bendungan ini tuh teman-teman. Kayak di bendungan Titap sayang. Kan tembus tuh. Oh tuh lewat sana. Kam sayang. Kita akan melewati jembatan ini teman-teman, jembatan di bendungan. Kalau ke Purwakarta lurus Cipende Bandung ke sini, kita ke sana dulu yuk, nanti kita balik lagi ya. Oke.
Oke teman-teman, itu tadi dia footage Insta360 dari Bendungan Cirata, jembatan penghubung dari Purwakarta untuk menuju ke Bandung via Cipendei. Dan inilah jalur untuk menuju kembali ke Purwakarta. Kita melewati jalur yang estetik asik teman-teman. Kita lanjut dulu ya perjalanannya, nanti Om Bro rekamkan lagi footage perjalanan kita untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, panoramanya estetik asik. Persawahan di bawah tuh, Seng. Teman-teman, kita melewati jalur yang estetik asik ya. Selepas kita dari Waduk Cirata di Purwakarta, teman-teman. Tuh, kita melewati jembatan estetik asik lagi nih sini teman-teman semuanya. Sebelah kanan sungai dan view persawahan, perbukitan, dan itu adalah waduk juga, tembusan waduk juga. Jadi ini merupakan jembatan estetik asik dari Ciroto menuju ke Pleret, Purwakarta, teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sedang berada di jalur lintas jalan Kecamatan Pleret, teman-teman. Pleret gitu, di Purwakarta. Jadi beginilah suasana siang di jam 1, jam 13.04 di Purwakarta. 92,9 km dari rumahnya Supermam di Bogor, dan 1783,1 km dari Denpasar, Bali, Bogor, dan sampai di tempat ini. Oke. Jadi kita lanjut dulu ya di 32 derajat Celcius suhu udara. Di sini sudah mulai panas. Tadi kita dikasih dingin dan sekarang kita sudah mulai panas-panasan kembali. Kita lanjut dulu perjalanannya dari jalur lintas di jalan kecamatan di daerah Pleret, Jalan Raya Warung Kandang. Kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Semuanya, jadi ini lagi terjadi teman-teman, ada filenya yang nggak bisa kebuka ya, jadi mohon maaf. Ada lumayan footage perjalanannya Om Bro di hari ke-7 ini, ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, banyak, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, banyak nih teman-teman, tuh nggak bisa kebuka. Jadi ini adalah beberapa footage perjalanan melintasi kota Purwakarta dan Subang ya, di rumahnya Pak Dedi juga. Sayang sekali teman-teman, tuh ada sekitar 46 footage. Jadi ini ada footage yang berikutnya itu sudah masuk di Seriater seperti itu. Sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa, mau bagaimana lagi, ini footage-nya nggak bisa dibuka. Jadi mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa maksimal juga untuk perjalanan di hari ke-7 ini.
Oke teman-teman semuanya, kita sudah tiba di Lembur Pakuan sayang. Yeay, makasih Jeng. Ya, Biarpun nggak ketemu Kang Deddy nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dari Bali bawa motor ke sini. sudah lewat rumahnya Pak Dedi. Sudah lewat. Kalau Ajung sudah lewat sawahnya Pak Dedi. Sayangnya lagi ini ya, Baru dibajak ya? di Baja. Nggak apa-apa, yang penting sudah menginjakan kaki di Lembur Pakuan. Mantap. Oke. Umroh mau ngeres sebat dulu karena tadi habis kehujanan. Kita mau habis sebat baru kita lanjut lagi ke Bandung teman-teman. Sekalian mau ngecas DJI-nya dulu sama Insta-nya dulu untuk merekam perjalanan ke Bandung. Oke, kita sebat dulu sebelum kita lanjut ke Bandung teman-teman. Hangat. Panas. Di mana nih kita nih? Cijambe ya, daerah Cijambe ya. Di Jalan Cagak Subang, masih Subang sayang. Jadi kita makan tuh cuma sekali tadi ya, di rumah aja ya. Habis itu sisanya ngambil-ngambil aja. Nanti dari Bandung kita makan sayang malam ya. Sekarang ngambil-ngambil dulu ya. Suasana sore di kebun teh menuju ke Lembang via Sariater nih teman-teman. Mantap, jalurnya di 22 derajat Celcius. Superman udah kedinginan. Untung kita tadi sudah isi pondasi sore ya. Ada batagor dan siomay tadi. Jadi ada sedikit hangat lah. Hangat teman-teman. Jadi saat ini kita sedang melintasi jalur Kecamatan Ciater ya teman-teman, sebelum nanti kita tiba di Gunung Tangkuban Perahu. Sebenarnya kalau kita cuacanya cerah dan mungkin agak sedikit lebih awal, itu panoramanya di jalur ini juga sangat-sangat estetik asik. Tar Umroh update di depan teman-teman. Ini pusat keramaiannya di Ciater, di jalur lintas Kecamatan Ciater. Jadi di depan tuh tadi Umroh lihat ada panorama perbukitan dan pegunungan. Dan sedikit terlihat Gunung Tangkuban Perahu. Nanti Umroh update lagi di depan tuh teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu ya. Tuh view-nya teman-teman. Kalau misalnya pagi lebih estetik asik tuh. Semoga bisa terlihat ya pegunungan perbukitan di depan sana. Sangat-sangat luar biasa. Di sebelah kiri ada kebun teh Ciater. Tuh teman-teman jalurnya. Widih, sayangnya kita sudah jam 16.43 terus gerimis, kabut, jadi agak kurang jelas tuh kebun teh di sebelah kiri ya. Semoga bisa terlihat. De Castello, itu ada taman tematik, taman wisata teman-teman. Warung sate Marangi Si Bungsu. Ya, taman tematiknya De Castello di area Ciater. Semoga bisa terlihat ya. Tuh kebun teh lagi teman-teman di depan. Dan jalur di sini di Ciater ini jalurnya sudah lecir. Mungkin kalau teman-teman yang sering nonton kontennya Kang Deddy Mulyadi itu biasanya kemarin sempat melihat ya perbaikan atau pengaspalan jalan di Ciater ini, karena awalnya jalan ini bergelombang dan rusak teman-teman, dan sekarang update-nya jalurnya sudah lecir teman-teman, sudah bagus. Pos Gatur Spa Ciater, Pos Gatur Spa Sariater. Dingin 21 derajat Celcius teman-teman. Kita apalagi nanti kita akan memasuki jalur Lembang, bisa lebih dingin lagi. Kita lanjut aja dulu ya, mudah-mudahan Umroh sama Supermam nggak meriang ini, nggak masuk angin nanti. Kebetulan jamunya Umroh sudah habis, jadi kita nikmati saja dulu perjalanannya.
Ini di sebelah kiri ada namanya Bukit Rindu Ciater teman-teman, tempat perkemahan kebun ciater BTPN Regional 2. Dan di depan ini kita akan melihat panorama kebun teh ciater yang estetik asik tentunya, seperti di puncak Cisarua Bogor. Tuh, sayang kita sudah agak gelap ya datang ke sini. Kalau misalnya agak awal, itu pasti estetik asik dengan panorama pegunungan dan perbukitan. Estetik asik. Tuh, widih, mudah-mudahan bisa terlihat teman-teman. Ini hujan soalnya di 21 derajat Celcius. Dingin banget teman-teman, dingin banget. Tuh perkebunan tehnya, widih mantap ya. Daerah Ciater. Kali pertama umroh dan Supermam melewati jalur ini teman-teman, untuk menuju ke Lembang. Untuk menghemat baterai dan memori, umroh nanti update lagi ya untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Wih. Tuh, widih, luar biasa ya teman-teman. Landscape alamnya di Ciater menuju ke Lembang ini. Wih, mantap. Sayangnya kebun teh yang di sebelah kanan ini sudah kurang terawat teman-teman. Tuh, sepertinya harus perlu ditanam kembali. Tuh, yang teman-teman bisa lihat. Oke ya, kita mau tanjakan dulu. Nanti Umroh mau sedikit fokus dulu. Nanti Umroh akan sambung lagi ya teman-teman. Ya, puncak. Wih, mantap Ciater nih kalau pagi-pagi riding di sini luar biasa. Udah pernah dapet sini dah. Kan besok kecelakaan di sini sayang. Iya, ayo ADV. Kita menanjak. Ayo kita menanjak Gunung Tangkuban Parahu. Sayang, ini jalur darurat kalau ada yang ngeblong dari Lembang loh sayang. Ini dah jalur darurat. Kalau ada yang ngeblong, makanya dia jalannya lebar gini kan. Jadi itu dah, karena waktu itu mungkin teman-teman pernah lihat berita dulu ada siswa SMA atau SMK gitu di Subang yang base-nya itu ngeblong di sini, yang meninggal sebagian penumpang itu teman-teman. Ngeri kalau turunan ini, kalau kita nggak pintar-pintar atur persnelang atau wak mobil metik remnya nggak bagus, itu bahaya juga, termasuk sepeda motor teman-teman. Tapi syukurnya jalannya sekarang sudah lebar ya, dari arah Ciater menuju ke Lembang ini jalannya sudah lebar tuh, seperti yang teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan sih terlihat teman-teman, karena hujan. Di 19 derajat Celcius suhu udara kesempatan sore hari ini di jam 16.54, jam 5 sore ini teman-teman. Jam 5 sore di 19 derajat Celcius. Ini juga untuk jalur darurat pengamanan rem blong tuh, seperti yang teman-teman bisa lihat. Spion ya tuh. Mudah-mudahan kelihatan di spion. Nah, ini di depan adalah pintu masuk untuk menuju ke Taman Nasional, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu. Ini ya masuknya dari sini saya, kita waktu itu ya tuh. Nah, sebentar kita akan melewati hutan pinus di Lembang ini, di daerah Cikole teman-teman. Kita akan melewati hutan pinus Cikole. Seperti apa suasana sore, vibe sore hujan-hujanan di daerah Cikole, kita akan nikmati perjalanannya. Let's go. Jadi seperti inilah ya kalau kita sore-sore jam 5, jam 16.56 nih di daerah Cikole teman-teman. Dingin. Di 18 derajat Celcius nih, kayak suhu AC kamarnya anak-anak. Jadi beginilah suasana sorenya. Kebetulan sudah mulai agak gelap karena hujan teman-teman, dan kabut sudah mulai turun menutupi celah-celah perpohonan hutan pinus yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dikombinasikan ya antara kamera DJI ini dengan Insta360-nya Umroh di jalur lintas dari Tangkuban Parahu menuju ke Bandung via Lembang teman-teman. Tuh. Dingin banget. Cikole sayang.
Enggak, masih di bawah sayang. Tuh, ini ada warung kopi gunung, kayak di Ciwidey juga ada warung kopi gunung nih di daerah Cikole. Oh, hujannya semakin deras teman-teman. Sepatu sudah basah sepertinya nih karena water repellent sepatunya Omro sudah tidak sanggup lagi menahan debit air hujan yang cukup tinggi. Jadi ya kita nikmati saja dulu perjalanannya, dan mungkin sepertinya sebentar kita harus berhenti dulu untuk mengelap kaca helm dulu. Nggak kelihatan jalan. Embun nih teman-teman helmnya. Widih, estetik asik panoramanya ya, menuju ke pusat kota Lembang teman-teman. Ini Taman Lembah Dewata. Ya. Apa tuh? Oh, ke kiri. Penghentian remblong 100 meter. Oh, ada remblong. Karena turunan terus yang. Oke teman-teman, jadi karena mungkin di jalur utama Lembang menuju ke Bandung itu macet, jadi Omro diarahkan oleh Google Maps ke jalur ini teman-teman. Omro nggak tahu ini jalur daerah mana, yang pastinya itu tadi ada turunan yang cukup panjang, cukup ekstrim, yang bisa menyebabkan remblong. Makanya tadi waktu Omro shoot di slide sebelumnya itu ada tempat penghentian untuk remblong sepeda motor teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi perjalanannya. Nah, di depan menanjak sepertinya akan kembali ke jalan utama. Mungkin kita lanjut dulu. Bandung tuh, kota Bandung ya. Mungkin ini jalan alternatif puncak 2 nya ini sayang. Wih, bolu no. Tetap bolu. Tisunya ada sayang, masih sayang. Tisunya, tisu. Oke, nah ini adalah jalur alternatif kalau kita menuju ke kota Bandung via Dago teman-teman. Jadi kalau tadi lurus lagi turunan itu dari kota Bandung menuju kota Bandung via Ciamplas, itu sih tadi signboardnya teman-teman. Omro nggak kurang paham ya kalau untuk di Bandung di jalur ini, tapi kita nikmati saja dulu perjalanannya. Nah, rooftop kopi Dago. Jalan utama ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba ya di jalan area Dago nih teman-teman, kota Bandung. Dan tangannya Omro sudah kembang ini, kita harus nyari hangat-hangat ini teman-teman. Untuk ke hotel, untuk ke Braga masih berapa jauh sayang? Untuk ke Braga masih berapa jauh? Oh, 6 kilo lagi, oke. Oh iya sayang. Jadi beginilah ya teman-teman suasana di Dago di kesempatan sore hari ini di jam 17.33 di 18 derajat Celcius kota Bandung. Itu ada toko helm Cilingwas, ada Cilingwas yang
cuci wangi, sepatu. Jadi beginilah ya suasana sore hujan-hujanan di kota Bandung, teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, jadi Om Bro lagi ngeres dulu nih, sebab tadi kebetulan pas di jalan turun dari Dago ketemu sama toko minuman di Bandung. Jadi Om Bro beli amunisi dulu, siapa tahu besok di perjalanan pulang hujan kita nggak kedinginan lagi, sudah ada amunisi. Asik, ini dia teman-teman. Agak lu sayang, Superman kedinginan sudah. Oke ya, kita mau sepat dulu, habis itu kita lanjut lagi perjalanannya. Oke teman-teman semuanya, jadi syukur tadi Om Bro menemukan harta karun tempat Hidden Gems yang menjual jamu. Jadi kita yang tadinya kedinginan sudah nggak kedinginan lagi. Tadi sampai kembang tangannya. Oke ya, jadi dari jalan Dago nih, dari Insinyur Juanda Bandung, kita akan lanjut perjalanannya menuju ke homestay dulu. Homestay Oyo tuh kemarin Om Bro dapat di 160.000 teman-teman, di dekatnya Jalan Asia Afrika, dekatnya alun-alun kota Bandung. Dekat alun-alun kota Bandung ya. Jadi kita akan bermalam di sana dulu sebelum besok kita akan melanjutkan perjalanan di D8, hari ke-8 perjalanan kita menuju ke Denpasar, Bali. Oke, kita lanjut dulu menikmati suasana malam di kota Bandung. Let's go. SMA Negeri 1 Bandung. Jadi di 214,9 km perjalanannya Om Bro bersama Supermam dari Puncak Cisarua Bogor melewati jalur lintas Purwakarta, Subang, Lembang, Ciater. Kita sudah tiba di kota Bandung teman-teman di 22 derajat Celcius. Supermam udah kedinginan, dia kasihan. Nanti kita akan mandi dulu, bersih-bersih dulu sebelum nanti kita akan explore untuk melihat suasana malam di kota Bandung ya. Oke, kita tutup nanti setelah kita check-in. Itu kita belum tutup dulu perjalanannya. Setelah kita review homestay ya, kita belum tutup dulu, tapi kita mau jalan-jalan malam nanti. Mau cari makan malam dulu sama Supermam. Baru kita tutup konten perjalanan kita di hari ke-7 teman-teman, day 7. Apa sih yang menarik dari Bandung Om Bro? Om Bro juga nggak tahu. Sama halnya seperti Jogja. Apa sih yang menarik dari Jogja Om Bro? Om Bro juga nggak tahu. Tapi dua kota ini adalah kota favoritnya Om Bro bersama Supermam. Yang mana biasanya kalau kita nantinya sudah tidak lagi terikat ada hubungan kerja teman-teman, mungkin kita akan sering explore ke Jogja, ke Bandung. Mungkin kalau nggak motoran kita naik kereta api, trip lah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berkembang ya channelnya, sehingga bisa selalu memberikan informasi atau info-info perjalanan lah untuk teman-teman semuanya, seperti itu. Sana kan berarti ya. Sip. Inilah suasana di jam 6 sore teman-teman, sudah gelap ya di kota Bandung nih.
4 Point BC Karton. Maaf ya sayang ya, jadi kedinginan. Maaf ya jadi kedinginan. Iya. Marriott Bandung. Nanti kalau ada putih ingetin Ajeng ya sayang. Kalau ada putih ingetin Ajeng ya. Hah? Oke. Jadi beginilah suasana malam teman-teman. Oke sayang. Bandung Indah Plaza, BIP sayang. Ini BIP nih teman-teman, Bandung Indah Plaza. Ke kanan sayang, ke lurus dulu ya. L Hotel. Oh, kenapa? Oh, nyambung kan? Oh, udah nyambung aja. Putarnya palingan agak jauh sayang. Teman-teman, jadi kita tembus ke Jalan Braga ini. Tuh, pantesan macet ya. Jadi sempat sekitar hampir 5 menitan diam gitu. Kok diam kita gitu, ternyata kita berada di Jalan Braga teman-teman. Jadi beginilah suasana malam di Jalan Braga. Nanti malam kita akan explore lagi mungkin bersama Super Mom. Kalau saat ini sih karena jam 6 sore ya, jam orang pulang kerja, jam orang lagi cari makan, jadi memang agak sedikit ramai. Kita mungkin nanti agak malaman untuk datang ke daerah Braga ini teman-teman. Nanti belok ke mana sayang? Oke siap. Tuh, Braga, Bandung teman-teman. Ingat lihat apotek sayang. Ingat cari apotek. Nggak ada kayaknya.
Bisa caranya nyari? Dah, terus. Oke ya, ini di stasiun Bandung nih teman-teman. Oke, stasiun Bandung. 500 meter ke kiri, sayang. SPBU Sel. Wih. Ke kiri, sayang, kanan. Pascal Square, teman-teman. Jadi kita saat ini sudah berada di Jalan Pasir Kaliki, ternyata Pascal Hyper Square. Ini dia. Tuh, ada Fore di sana. Berarti di sebelah sana ya. Oh, oke. Berarti Hotel Gino Ferrucci nih, tempatnya Ajo nginep. Sar hitam tuh, sayang, sana, sayang. Ini Gino Ferrucci nih. Kemana terus? Terus masih 500 meter baru ke sana. Ini nak, Oyo Collection ini nak. Pasar Baru Heritage Oyo Collection ini ya. Ini kan? Ya.
Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah beres-beres prepare ya barang-barang yang mau dibawa. Ternyata hotel O Collection ya, Pasar Baru itu ada di lantai 7 teman-teman. Jadi kita masuk ke area pasar nih tuh. Dan motor parkir di sini. Bayar 20.000, nanti dijaga sama security. Kita mau langsung lanjut ke kamar dulu ya untuk check-in. Setiap lantai ada ini. Ada. Kan kayak pasar ini sebenarnya. Cuman ada hotel di lantai 7-nya. Tapi hotelnya masih rame ya, ada aja ya. Ada kayak itu tadi penghuni hotel. Ini dia hotelnya teman-teman. Kita mau check-in dulu ya, check-in. Libur ya, Sir? Kalau teman-teman bawa mobil atau bawa motor tuh parkirnya langsung di parkiran Pasar Baru teman-teman. Di lantai 7 nih kalau nggak salah. Ntar, parkiran lantai 8, sorry. Inilah parkiran lantai 8 karena lantai 4 yang mungkin tidak ada dan panorama dari parkirannya seperti ini teman-teman. Tuh, mantap ya. Om Bro mau check-in dulu sama Superman. Nanti Om Bro mau review kamarnya. Kita udah beres-beres. Om Bro pakai helmnya karena barang bawaan, karena motor di bawah. Dan kita lanjut dulu untuk lihat kamarnya teman-teman. Ya. Oke, kita naik di kamar apa sih? Lantai 9, kamar 9019. 9019, oke. Tuh, ternyata kamarnya banyak nih teman-teman. Jadi model Pasar Baru seperti itu ya konsepnya yang ada di gambar. Nah tuh, kita dapat lantai 9 sayang. Semangat sayang, Kanggiang ya. Karena budget di bawah 200 ya beginilah teman-teman. 9019. Ini dia kamarnya teman-teman. Hotel O Collection Oyo Pasar Baru Heritage. Oke, ini ya teman-teman semuanya. Kamar 1909, kamarnya Om Bro bersama Superman. AC-nya ada, Seng? Ada AC. Dan inilah dia kamarnya teman-teman. Kanggiang Seng ya? Cuman view nggak ada, Seng. View-nya nggak ada. No view. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa tidur nyenyak. Ini dia kamarnya, queen size tempat tidur. Ada meja kerja sebelah sana, ada tempat gantungan baju, ada tempat TV-nya masih TV biasa teman-teman, belum smart TV. Ada meja rias dan meja kerja lah sebelah sini. Tidak ada amenities ya, tidak ada refreshment. Jadi nanti kita bisa pesan di sini. Tuh kalau kita mau pesan, tidak ada amenities, tidak ada kopi, tidak ada apa. Tuh, sini ada harga-harganya. Dan ini dia kamar mandinya teman-teman. Ada handuknya cuma satu, wastafel, handuk keset. Mudah-mudahan ada air panas. Sepertinya ada sih air panas teman-teman. Oke ya, itu dia review O Collection Pasar Baru Heritage Oyo. Kita mau beres-beres dulu ya sayang ya. Sebelum nanti kita lanjut cari makan. Udah lapar sih sebenarnya. Kita lanjut dulu teman-teman untuk beres-beres. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini Om Bro sedang berada di Hotel O Collection, O to Oyo Collection Pasar Baru. Jadi berada di tepat atas pasarnya, berada tepat di atas pasar itu maksudnya, tuh dia. Kalau itu Pasar Baru Square, memang ada hotel, ada food court, dan hotel kamarnya Om Bro berada di lantai 8, 9 ya sayangnya, lantai 9. Inilah cityscape dari Hotel O di sentral parkirnya. Di sentral parkir teman-teman. Kalau mau parkir motor teman-teman bisa langsung parkir di sebelah sana. Tuh parkir motor. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jalan Braga. Sekarang kita mau nyari makan dulu ya. Nyari makan dulu sayangnya, biar tenang baru. Jadi beginilah ya suasana Jalan Braga di malam hari ini. Mau foto dulu, makan dulu. Makan dulu ya. Makan malam kita guys, nunggu nasi bakarnya masih dibakar. Enak? Nanti kalau ini bungkus cireng lagi ya, cireng isi ya.
Di angkringan teteh. Makan malam kita di angkringan teteh di Braga, teman-teman. Semangat teteh. Tercapai ya cita-cita lagi satu ya ke Braga ya. Walaupun hujan. Mana? Mantap. Sip. Oke teman-teman, kita sedang berada di Jalan Braga. Ngobrol bersama Supermam. Setelah makan malam tadi, kita lanjut mau jalan-jalan dulu. Oke teman-teman, kita mau bungkus cireng dulu. Ada rasa apa sayang? Ajo ayam suwir aja ya. Mau apa lagi? Apa lagi? Ada sosis, ada pasta, satu aja, dua aja. Boleh? Nanti apa lagi jadi? Ya? Oh. Gino Felici, gigi nongol. Oke teman-teman, jadi sekian dulu jalan-jalan kita di Braga. Kita mau lanjut balik ke hotel saya. Sip.